Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulina mubin amma ba'du. Semangat siang ya Bapak Ibu. Siang. Mohon izin Ibu berdiri. Nanti duduk lagi nanti. Biar mirip kayak di kelas. Oke, prinsip pembelajaran atau deep learning. Prinsip pembelajaran deep learning mungkin dari tiga yang tertulis di ini di depan panjenengan itu mungkin sudah kita lakukan di modul ajar atau RPP yang mungkin pernah kita buat. Okay. Buktinya apa? Salah satu buktinya bahwasanya ketika kita masuk kita sudah mulai dengan salam, kemudian mempersiapkan anak-anak biar fokus terhadap pelajaran yang kita sampaikan, atau dengan istilahnya kita menyampaikan kalimat pemantik atau apa istilahnya. Itu bagian dari menjadikan siswa aktif, okay? Menjadikan siswa aktif yang semula mungkin dia habis pelajaran apa atau habis istirahat, makan, sholat, ketika sudah masuk diaktifkan kesadarannya bahwa sekarang nak kamu sedang belajar dan coba untuk kamu aktif dalam pembelajaran ini. Okay? Kemudian yang kedua, bermakna. Apa yang dimaksud bermakna? Bermakna dalam hal ini adalah murid mampu mengkaitkan antara pengetahuan lamanya dengan pengetahuan yang baru dia dapat. Kemudian yang ketiga, menggembirakan. Ya, bahkan yang dimaksud menggembirakan ini adalah situasi di mana proses pembelajaran tadi memiliki nilai-nilai positif. Artinya apa? Ya, nilai positif itu ketika pembelajaran ya siswa atau murid di situ dalam keadaan nyaman, tenang, kondusif, okay? Bisa mengikuti dengan baik, fokus, tidak terganggu lingkungan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mengabarkan beberapa pengetahuan yang sudah saya dapatkan. Untuk materi yang akan saya sampaikan itu pengata dari materinya tadi sebelumnya Pak Irsa, yaitu pengalaman belajar pada pembelajaran mendalam. Ini kita memasuki singkatan tadi 3M, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Jadi dalam ini juga sebagai mengingatkan lagi, jadi dalam proses memahami, murid aktif membangun pengetahuan secara mendalam. Kemudian di bagian kedua, mengaplikasi, yaitu murid menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah nyata. Kemudian untuk kegiatan refleksi, yaitu murid mengevaluasi proses belajar dan hasilnya secara mandiri. Contoh aktivitasnya adalah murid menulis refleksi singkat tentang apa yang mereka pelajari, apa kesulitannya, kemudian pengetahuan apa saja yang mereka dapatkan. Ya, jadi saya di sini di bagian penutup akan sedikit menampilkan bagaimana sih RPP yang mengembangkan pembelajaran mendalam. Tapi dalam hal ini tidak ada pakemnya gitu Bapak Ibu, formatnya seperti apa, harus bagaimana, itu tidak ada. Jadi bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu. Yang penting semua komponen-komponen dari pembelajaran mendalam yang tadi sudah disampaikan dari awal itu dimasukkan semua di dalam RPP kita. Di sini ada 4 komponen kalau bisa disimpulkan, mulai dari bagian identifikasi, desain pembelajaran, assessment, pengalaman belajar, dan yang terakhir itu adalah bagian assessment. Nah, dari 4 ini juga nanti akan dibagi-bagi dari identifikasi di situ. Jadi akan menjabarkan, mengidentifikasi siapa peserta didik. Jadi di bagian sini kita akan menjabarkan peserta didik yang kita hadapi itu bagaimana tingkat motivasinya, gaya belajarnya, kemudian pemahaman awalnya bagaimana. Nah, kita uraikan di bagian itu. Terus yang untuk bagian berikutnya, memahami karakteristik materi pelajaran, di sini kita menceritakan, menjabarkan materi yang akan kita sampaikan itu bagaimana karakternya. Mulai dari yang tadi sudah disampaikan Pak Irsyad, pengetahuannya bagaimana, pengetahuan esensialnya bagaimana, kemudian aplikatifnya terhadap
dunia nyata itu bagaimana dan nilai-nilai karakternya apa aja yang akan dikembangkan di materi tersebut. Dan yang terakhir adalah menentukan dimensi profil lulusan yang ada 8 tadi. Tapi tidak semuanya kita masukkan, tergantung Bapak Ibu, tinggal milih aja, disesuaikan dengan TP-nya, disesuaikan dengan karakteristik materinya, dan juga disesuaikan sama aktivitas-aktivitas pembelajaran.